Oke. Ya, hari ini kita akan ngomongin industrialisasi atau industri. Ya, industri itu pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialisasi, sorry ya. Ya, jadi mewakili perubahan sosial, pembangunan, dan inovasi teknologi. Ya, simpelnya adalah industrialisasi, orang-orang dulunya bertani, sekarang dia tidak bertani lagi. Ya, orang-orang dulu nelayan, sekarang tidak nelayan lagi, gitu ya. Orang-orang dulu punya kebun, sekarang tidak lagi berkebun. Itu industrialisasi. Ya, jadi adanya inovasi teknologi sehingga ada perubahan sosial, ada pembangunan juga. Ya, kayak gitu. Kalau mungkin masih ada yang bapak ibunya, kakek neneknya petani, pekebun, nelayan, berarti belum terindustrialisasi. Masih masyarakat agraris gitu ya. Masyarakat agraris. Kayak gitu. Nah, kenapa adanya industrialisasi? Karena perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi. Kalau dulu orang mau makan beras, ya bertani, lalu nukar apa yang dia punya dengan beras. Kalau sekarang orang mau makan beras, makan nasi, tidak lagi bertani, tidak harus punya sawah, ya tinggal beli, ya beli uang. Uang itu apa? Inovasi teknologi. Kayak gitu ya, ada perubahan. Jadi sekarang tidak semua manusianya bertani, tidak semua manusianya punya kebun, tidak semua manusianya pergi ke laut. Kayak gitu. Kalau dulu kita katanya ya, konon semuanya adalah petani, pekebun, nelayan. Kayak film Harvest Moon itu, kok film, kayak game Harvest Moon itu. Ya, itu dulu semua rata. Semua rata, semua sama. Sekarang sudah mulai terindustrialisasi, jadi pergeseran. Dulu namanya masyarakat agraris, sekarang namanya masyarakat industri. Nah, gitu aja. Lalu kita akan main lagi seperti minggu lalu. Dosennya malas bikin slide ya? Iya, dosennya malas bikin slide. Ya, masih sama sistemnya. Saya akan minta kamu berhitung lagi 1, 2, 3, 4. Nanti yang angkanya sama gabung satu kelompok. Iya, kayak gitu. Cuma sekarang kalau minggu lalu mulai dari belakang, sekarang kita mulainya dari depan. Iya, yuk silakan. Ya, 1. Nah. 1. Ulah. 1. 1. Ya, jadi pas ada 4 ya. Revolusi industri itu ada 4. 10, 20, 30, 40. Ya, terjadi tahun berapa? Di mana? Ditandai dengan apa? Lalu ceritakan dikit, gampang. Jadi kelompok 1 dapatnya 1.0, kelompok 2 dapatnya ya 2.0, kelompok 3 dapatnya 3.0, ya kelompok 4 4.0. Ya. Lalu 2 orang yang terakhir datang nanti menyimpulkan seperti biasa. Ya, menyimpulkan yang disampaikan teman-temannya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, habis ya. Habis ya. Oke. Kita kembali ke PowerPoint. Yuk, silakan kelompok 1. Siapa yang ke depan? Oh ya, dulu. Belum. Ya, jadi kelompok 1 akan jadi ini saya tetap ngewayang gitu ya. Ya, jadi saya penghubungnya gitu ya, penghubungnya. Jadi dulu tuh ya. Dulu tuh ya, habis zaman dinosaurusnya udah nggak ada. Ya, manusia tuh hidup nyangkul. Ya, nyangkul bertani, pinteran dikit, berkebun, pinteran lagi udah bisa bikin kapal laut, jadi nelayan. Ya. Jadi kayak gitu. Lalu tiba-tiba ya sesuai namanya industrialisasi, itu ada inovasi teknologi. Ya, inovasi teknologi. Nah, itu kita mulai dengan yang namanya 1.0. Oke, coba apa yang ditemukan? Industri 1.0 atau mekanisasi menggunakan mesin uap. Latar belakangnya penemuan ini penting sekali karena sebelum adanya mesin uap, manusia hanya mengandalkan otot, tenaga air dan tenaga angin untuk bekerja. Gerakan apapun seperti kincir angin, kapal
dan lain-lain. Revolusi 1.0 ini dimulai pada abad ke-18, lebih tepatnya sekitar 1760 sampai dengan 1840. Ditandai dengan adanya penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776 di negara Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor, misalnya pertanian. Di pertanian mungkin dulunya orang membajak dengan kerbau atau tenaga otot manusia. Pada revolusi 1.0 ini sudah menggunakan mesin traktor yang bertenaga uap. Sama kayak mesin traktor sekarang, cuma lebih besar ukurannya. Terus ada di bidang transportasi, ada kereta api tenaga uap dan kapal laut tenaga uap. Yang dulunya kalau tenaga angin itu waktu zaman VOC, Batavia, Amsterdam ke Batavia lagi itu butuh waktu setahun. Ini bisa lebih cepat lagi karena udah menggunakan tenaga uap. Dan juga di bidang manufaktur atau pabrik lah ya. Jadi semua alat-alatnya udah bertenaga uap, bukan tenaga otot manusia lagi. Faktor-faktor terjadinya revolusi 1.0. Yang pertama, situasi politik dan ekonomi yang stabil di Inggris. Yang kedua, Inggris kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Yang keempat, dukungan pemerintah terhadap penemuan. Yang kelima, arus urbanisasi dan perdagangan yang baik. Yang keenam, munculnya paham ekonomi liberal. Dan yang ketujuh, terjadinya revolusi agraria seperti yang dikatakan oleh Pak Andika tadi. Tentunya revolusi ini memiliki dampak. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dengan industri 1.0 ini karena terjadi mekanisasi dengan tenaga uap, maka proses produksi bisa menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah pencemaran lingkungan diakibatkan oleh asap tenaga uap itu sendiri dan juga limbah-limbah pabrik. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kelihatan ini yang keluar paket data dari tadi ya. Keluar kuota dari tadi. Oke, boleh duduk ya. Ya, 1.0. Ya, lagi-lagi dari Inggris. Inggris. Berarti negaranya canggih betul ya. Mungkin Indonesia masih bajak, masih mancing-mancing gitu ya. Mereka udah punya pabrik uap. Ya, tadi ada penemuan yang menjadi hal paling pertama itu adalah orang nemuin ini tahun 1970-an itu ya. Ini mesin apa tadi katanya? Mesin uap. Ya, mesin uap. Kok bisa Pak manusia menemukan ini? Ada yang punya kepikiran gitu nak? Kan nggak mungkin dia jalan-jalan, mesin uap gitu, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Mungkin ya? Nggak mungkin ya? Atau baru bangun ketimpa mesin uap, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Ya, kenapa manusia bisa kayak gitu dan kayak gini hari ini? Ya, karena kita makhluk yang bisa ngitung. Ya, jadi kalau orang bilangnya manusia itu punya otak, hewan dan tumbuhan tidak punya otak, bisa lebih sederhana lagi bahasanya, manusia adalah makhluk yang bisa ngitung. Dengan bisa ngitunglah semua yang kamu nikmati sekarang itu ada. Ya, makanya orang bilang matematika itu ilmu tua. Ya, di atasnya ilmu ada matematika. Karena apapun ilmunya itu pasti berawal dari perhitungan. Ya, manusia itu makhluk yang bisa ngitung, otaknya bisa ngitung. Bisa ngitung. Ya, jadi yang dulu simpel sekali mungkin 1, 2, 3 mulai berlipat lagi dan dia bisa ngitung. Ya. Lalu hebatnya dia bisa mengaplikasikan perhitungannya itu ya, nggak hanya di angka, dia bisa ngitung ya, lahirlah fisika dan kimia, habis matematika. Ya. Dia bisa ngitung kencangnya angin, dia bisa ngitung suhu, dia bisa ngitung, semuanya awalnya bisa ngitung. Ya, bisa ngitung air panas, bisa ngitung curah hujan, bisa ngitung, semuanya bisa ngitung. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, diaplikasikan ke alam, lahirlah IPA, ya, fisika, kimia. Jadi benda ini ada karena manusia bisa ngitung. Ya, benda ini ada karena manusia bisa ngitung. Akhirnya karena bisa ngitung dia bisa konversi. Ya, konversi. Mungkin gimana rumusnya?
Ya, uapnya sekian menghasilkan gerakan sekian. Ujung-ujungnya adalah pergerakan. Ya, menggerakkan sesuatu tapi nggak dia yang gerakin kayak tadi. Ya, orang-orang pakai otot, pakai lengan, berubah menjadi pakai mesin uap. Ya, perhitungannya menjadi gerakan, fisika, matematikanya jadi fisika. Ya, perhitungannya menjadi gerakan. Jadi yang awalnya dia dorong, awalnya dia putar-putar, awalnya dia apain, tarik, menjadi tidak kayak gitu lagi. Itu 1.0. Ya. Jadi manusia yang sibuk bergerak awalnya udah mulai ada mesin uap. Ya, lagi-lagi Inggris. Inggris lagi. Indonesia kapan munculnya ya? Belum ya. Inggris. Ini masih dijajah. 17 ya? Tahun 1765. Soekarno belum lahir. Kerajaan. Kamu di mana pas 1765? Masih jadi dinosaurus ya, Pak? Ya, itu 1.0. Berikutnya silakan. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Yang maju? Yoi. Ini dia. Nah, setelah mesin uap ada apa? Kan gitu ya. Orang-orang sudah banyak yang pakai mesin uap, ya masih banyak yang bertani, masih banyak yang nelayan, masih banyak yang berkebun. Tapi udah ada mesin uap, udah ada kereta uap. Lalu apa yang terjadi di dunia? Ya, silakan. Revolusi Industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19, sekitar tahun 1870-an. Revolusi Industri 2.0 ini terjadi pertama kali di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Kemudian revolusi ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Revolusi Industri 2.0 ini ditandai dengan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Itu aja Pak. Ya, oke. Ya, boleh dulu. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, boleh. Ya, ternyata di 1.0 cuma ada uap, nggak ada listrik. Ya, bergerak. Kata kuncinya adalah matematika, bisa ngitung, dari ngitung bisa menghasilkan sesuatu yang bergerak. Ya. Ternyata listriknya di 2.0. Ya, jadi memang ini pukulan yang luar biasa. Ya, jadi yang awalnya nggak punya apa-apa, pukul punya mesin uap. Jalan biasa-biasa aja, uap pukul ada listrik. Jadi bukan pergantian yang ecek-ecek. Bukan perubahan zaman yang biasa aja, tapi perubahan yang langsung mengubah seluruh dunia. Ternyata listrik itu muncul di 2.0. Ya, memang kelihatan ya. Kalau tadi uap tuh benar-benar batu bara gitu ya. Batu bara, nyalainnya pakai korek. 2.0 muncullah pabrik yang kayak gini. Ya. Fotonya hitam putih semua ya. Ini pakai filter Instagram apa gimana? 2.0 ya, di 2.0 ada listrik. Ya, kalau dicari foto-fotonya kayak gini. Ya. Ini fotonya pasti foto buatan. Tahun berapa tadi? 18, berarti 100 tahun setelahnya. Berarti jaraknya di sini tahun 17, di situ tahun 18. Ya, orang-orang hidup 100 tahun pakai uap aja. 100 tahun berikutnya baru ketemu listrik. Instagram masih jauh ya. Ya. Kalau kamu hidup di zaman itu nggak bisa stalking, nggak bisa searching, nggak ada. Ya, 2.0 ternyata muncul listriknya. Ya. Yo, berikutnya kita ke 3.0. Apa yang terjadi setelah manusia punya listrik? Yuk, silakan. Siapa 3.0? Yo, silakan disampaikan apa yang terjadi setelah manusia punya listrik. Jadi revolusi industri 3.0 terjadi sekitar awal abad ke-20 itu tahun 1970-an dan dipicu oleh perkembangan
Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman. Ya, ternyata 20 punya listrik tahun 18, tahun 19 punya komputer. Ya, benar dah, tahun 19 punya komputer. 19 nya 19 berapa tadi? 70. Digit ketiganya 70 ya, 1870, 1970. Ya, berarti setiap 100 tahun sekali kalau mau diulang. Ya, jadi di 3.0 komputer pertama lahir. Karena apa? Karena manusia punya listrik dan manusia lagi-lagi bisa ngitung. Ya, manusia bisa ngitung. Kalau bilang manusia punya pemikiran itu terlalu tinggi. Saya bilangnya yang manusia bisa ngitung. Komputer lahir di sini 1970 ya, 19-an ya. Sehingga kita tidak heran kenapa 2000 adalah industri 4.0, kan gitu. Karena polanya 100 tahun sekali. Ya, mungkin nanti di zaman anakmu, anak cucumu revolusi 5.0, mungkin. Kalau ngikutin pola 100 tahun sekali. Ya. Kita sudah lihat polanya tahun 17, tahun 18, tahun 19. Ya, dari bertani punya mesin uap, dari mesin uap punya listrik, dari listrik punya komputer. Ya. Nah, kayaknya sekarang masih punya komputer aja, Pak. Kok ada 4.0? Nah, itu yang akan dijawab oleh teman kita dari kubu 4.0. Ayo silakan. Ya, revolusi industri keempat, Indonesia punya anime, Pak. Karena sebelumnya punya komputer. Ya, silakan. Punya apa kita? Industri 4.0 adalah revolusi keempat, yaitu istilah yang digunakan tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Konsep ini pertama kali digagas oleh pameran industri di kota Hannover, negara Jerman tahun 2011. Jerman. Sering disebut dengan cyber physical system, yaitu menitik beratkan otomatis dengan teknologi cyber. Ciri utamanya penggabungan informasi dan teknologi komunikasi. Industri 4.0 ini menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan perkembangan data dalam teknologi proses dalam industri manufaktur. Tren-tren tersebut diantaranya adalah IoT, Big Data, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing. Ada beberapa dampak positif yang dapat didapat di industri 4.0, seperti alat yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui internet. Banyak mesin juga yang sudah bisa bekerja sendiri dengan bantuan AI. Dampak negatifnya kita kurangnya sosialisasi dengan kontak fisik karena kepentingan komunikasi diganti melalui gadget. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, bener ya. 4.0 kita punya anime. Iya. Ya, capek-capek leluhurnya bikin mesin uap, menemukan listrik, bikin komputer. 4.0 punya anime. Ya, kelihatan nggak sih? Ya. Jadi 4.0 itu otomatisasi. Ya, banyak yang sudah tidak perlu bantuan manusia untuk berjalan. Ya. Kalau zaman 3.0 segalanya perlu dikasih tahu. Ayo nyalain komputer, ayo matiin. Ya, mau gerakin itu tekan yang ini, mau gerakin itu tekan yang ini, mau gerakin yang itu tekan yang ini. Kalau sekarang tidak. Ya. AC bisa gedein dan kecilin suhunya sendiri. 4.0. Otomatisasi. Ya, pintu buka tutup sendiri. Pakai sensor, otomatisasi. Ya, pakai IoT bisa nyiram pohon sendiri. Otomatisasi. Ya, jadi masih di komputer, kita tidak melihat sesuatu yang barang baru ya, cuma lebih canggih lagi. Ya, perubahannya adalah di kata otomatisasinya. Kalau 3.0 seperti gambar ini, ya dia perlu kontrol manusia. Ada manusia duduk di mesinnya. Ya, ada manusia duduk di mesinnya seharian di situ. Lalu sekarang pabrik-pabrik itu udah jalan sendiri semua. Nggak ada manusia lagi duduk yang ngawasin. Ya, hilangnya manusia di situ. Seperti yang dibilang temannya juga, ini di komunikasi. Ya, ini memotong interaksi langsung kita. Jadi zaman sekarang gampang banget menghubungi orang lewat chat. Ya, sisi positifnya bagus, mudah, cepat, ya, nggak perlu jauh, nggak perlu waktu, ya, kilat, ya, fast. Sisi lain ya terpotong aja.
Ya, karena kita balik lagi adalah makhluk sosial. Ya, balik lagi adalah makhluk sosial. Kita memang perlu ngomong langsung sama orang, ya memang perlu. Kita perlu sentuhan, salaman itu sebenarnya kayak gitu. Ya, makanya nggak heran penyakit anak muda zaman sekarang itu anxiety, overthinking. Penyakit-penyakit yang nggak ada di zaman pekamu dulu. Ya, anxiety, overthinking, apalagi sih yang keren-keren tuh istilahnya ya. Ya, saya anak tua kurang tahu, kamu anak muda pasti lebih tahu ya. Ya. Itu lain tuh. Ya, muncullah anxiety, overthinking, depression, ya lain sebagainya itu. Faktornya apa ya? Salah satu faktornya adalah ya manusia yang harusnya makhluk sosial ketemu sama manusia-manusia lain, salaman, ya bersentuhan dan ngomong langsung, tatap mata langsung, itu makin hari makin flat, makin nggak ada. Nggak ada. Ya, kamu makin hari lihat layar, kamu makin hari lihat monitor gitu, ngomongnya di telepon gitu ya. Makanya muncul penyakit-penyakit macam itu. Ya, yang penyakit yang nggak ada di zaman kakek nenekmu. Itu dampak lainnya. Ya, wifi juga jaringan nirkabel itu 4.0, kalau 3.0 kita tidak punya wifi. Ya, baru ada komputernya aja. 4.0 kita punya wifi. Ya, makin canggih ya. Sehingga kalau ada yang ngomongin industri 5.0 zaman sekarang itu kayaknya belum waktunya. Karena kalau ngikutin pola, kita akan ketemu 5.0 di 2100 sekian. 2070 ya, kira-kira ya. Atau 2100 ya, mau 2100. Kalau ngikutin pola, kalau tidak lebih cepat lagi. Nanti tandanya adalah ya memang kehidupan kita berubah total. Ya, kamu mungkin akan bilang, wah nggak mungkin Pak, pasti akan hidup gini-gini aja. Oh tenang, dulu manusia bertani, sekarang naik motor. Dulu nggak ada motor, sekarang kamu naik motor hal yang biasa. Anak kelas 5 SD naik motor, biasa. Lalu dulu di 1.0 nggak ada orang naik motor. Ya, nanti hidup kita akan berubah lagi, entah jadi apa gitu ya. Entah jadi apa di tahun 2070 atau 2100. Dan orang-orang, anak cucumu akan menyebutnya 5.0. Dan pelajaran ini akan diulang lagi di mata kuliah. Kelompoknya dibagi 5 gitu ya. Ya, kelompoknya dibagi 5. Anak-anakmu yang kuliah, ya, yang ngajar anak saya, ya. Bapak sih pindah masuk instiki. Bapakku juga tahu. Gitu ya. Nah, berikutnya saya punya video. Ya, artinya apa? Artinya apa saya kira? Ternyata ada fakta lain. Ya, dulu ketika baru ada mesin uap tuh, ya manusia banyak yang ditarik untuk kerja di pabrik. Ya, manusia yang awalnya motong kayu, ya kayak tadi bertani mungkin, ya masih hidupnya manual, ya ditarik untuk kerja ke pabrik, sampai ke anak-anak kecil. Ya, diminta kerja karena yang punya pabrik itu orang yang investasi. Jadi ada keturunan yang bangsa yang punya uang banyak, ya ada penemu mesin uap, didanai, ayo kita bikin pabrik. Didanai, pabriknya besar, butuh karyawan, diajaklah anak-anak dan ibu-ibu dan segala macam. Ya, diajak kerja di situ, disuruh kerja, bayarannya dikit. Ya, dari zaman dulu udah kejam ya. Ya, lalu demo, ya demo nggak mau kerja. Apa yang didapat? Apa hasilnya? Ya, dari demo itulah libur hari Minggu lahir. Dari demo itulah kerja 8 jam ada. Ternyata dari mulainya dari 1.0, dari pegawai mesin uap yang demo. Bisa dibayangkan kalau zaman itu pegawainya nggak demo, hari Minggu kita kuliah. Ya, Pak Andika kerja 20 jam di kampus. Ya, pulang-pulang untuk nyuci baju aja, balik lagi ke kampus. Ya, jadi berkat itu yang tadi demo, ya anak-anak tidak kerja ya. Jadi ada batasan umur orang bekerja. Ya mungkin 17 tahun ke atas baru bisa lamar kerja, itu datangnya dari 1.0. Anak-anak nggak boleh kerja. Ya, lalu hari Minggu libur, itu 1.0 punya kerjaan. Perubahannya di situ karena pegawai uapnya demo. Pegawai uap, pegawai pabrik uap.
Pabrik uap pegawai, pabrik yang ada uapnya. Ya, bayangin kalau mereka nggak demo, ya hari Minggu kamu ke kantor. Ya, kerjanya 20 jam, nggak ada waktu buat buka IG. Ya, nggak ada waktu untuk bikin video TikTok. Kerja terus. Ya, itu revolusi industri. Sejarah libur hari Minggu dan sejarah 8 jam kerja. Jadi besok kalau kamu ditanya di rumah, Adi hari Minggu libur nah, oh, kamu punya jawaban. Ya, misalnya kamu ditanya atau ibumu menggerutu, ya, Adi libur hari Minggu nah, kok libur hari Minggu? Bu, Pak, ya, kata Pak Andika. Ya, di mata kuliah Creative and Digital Industries. Revolusi 1.0, kamu dibilang gelam sama ibumu ya. Ya, kamu kalau punya robot kayak gini di kamarmu gimana? Gerakannya udah kayak orang beneran ya. Ya, kira-kira menurutmu 5.0-nya apa? Ya, kalau saya yang Mbak yang tadi gerak itu. Ya, jadi ketika dia muncul, dunia benar-benar berubah lagi. Jadi jawaban setelah komputer ya adalah robot. Perkiraan ya, versi saya. Ya, versi saya 2070, 2100 yang biasa ya kayak sekarang kita lihat listrik, kayak sekarang kita lihat AC, internet, wifi, lihat motor, lihat mesin uap mungkin kita lihatnya jadul. Ya, lihat mesin uap itu jadul. Padahal itu hal yang wah banget di 1700-an. Sekarang kalau kita lihat mesin uap bahkan enggak ada ya. Udah barang kuno kali bilang rongsokan. Ya, nanti akan ada zaman di mana komputer itu rongsokan. Ya, dan kayaknya itu 2070, 2100. Kalau feeling saya sih yang jalan kayak tadi itu. Ya, mungkin sekarang kamu akan ngelihatnya nggak mungkin, ya sama seperti orang dulu bilang nggak mungkin ada gedung tinggi. Mesin yang bisa membawa mereka ratusan kilometer dalam beberapa jam saja. Tadi di video dibilang, kalau orang zaman dulu, ya punya uang banyak, ya pengen bikin sesuatu ditanya, pengen bikin apa? Ya, jawabannya adalah saya pengen kuda yang larinya lebih cepat. Jawabannya bukan mobil. Ya begitulah. Kalau sekarang saya bilang 2070, 2100 nanti kita bisa boncengan sama robot gitu misalnya. Ya, tapi ya udah itu lihat nanti aja 2070, 2100 dibuktikan. Buktikan. Bener nggak ada yang kayak gitu ya. Jalan ditukar pancoran gitu ya. Malam-malam gitu ya. Nyebrang ke Stiki gitu misalnya. Kayaknya itu yang akan jadi 5.0 kayaknya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan?